Bismillahirrahmanirrahim. Minum apa yang sehat, yang menguatkan fisik kita, memperbaiki rohani kita. Kemudian bersenang hatilah, bahagiakan orang yang hamil. Ya, teman-teman yang hamil dibahagiakan, didoakan. Ya, diberikan doa kebaikan, ketemu tersenyum, bukan malah dimusuhi ya, dan lain sebagainya. Maka ini harus diketahui oleh keluarga, diketahui oleh suami, diketahui oleh keluarga yang lain. Jagalah wanita hamil itu sebaik mungkin, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya menggembirakan ibu hamil supaya anak yang dilahirkan bisa memiliki emosi yang positif dan sangat merindukan ibunya. Kenapa? Ketika hamil aku diperdengarkan Al-Quran, bukan musik klasik. Ketika aku hamil diperdengarkan kebaikan, bukan pertengkaran. Ketika aku di dalam kandungan ibu, dulu ayah sangat sayang, ibunda sangat sayang. Ibunda tahajud tidak pernah putus sehingga tidak sesar, tidak sungsang. Kenapa rajin tahajudnya? Misalnya begitu ya. Nah, oleh karena itu penting yang pertama ini. Kemudian yang kedua, resep kedua bagaimana menjadi ibu yang dirindukan oleh Ananda adalah belajar memprioritaskan anak dalam berbagai hal. Prioritaskan anak prioritas. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atidal qurba haqqah, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Nah, berarti apa? Dikatakan bahwa berikan hak kepada kerabat terdekat. Siapa ini? Suami dan anak. Pertanyaannya, kita punya anak, sekarang dekat nggak sama orang tua? Pertanyaan berikutnya begini, orang tua, anak itu senang melihat ibu tersenyum. Anak itu senang melihat ibu bahagia, senang melihat ibu baik. Ya. Tapi kalau ibunya itu seorang peselingkuh, anaknya merekam, mulai kecil dia merekam. Dan suatu ketika nanti pasti akan ngefek. Ini kan yang rame di medsos misalnya, ya, rame di media online itu tentang kisah seorang ibu dan anak, ya, orang tua dan ayah dan anak dan seterusnya. Jangan sampai kepada orang lain kita murah senyum, tetapi kepada anak sendiri sebaliknya. Kita sabar di dalam mendidik anak orang lain, tapi kita tidak sabar mendidik anak kita sendiri. Kita bisa tersenyum kepada anaknya orang lain, bisa menyentuh dan dengan kata-kata lembut kepada anak orang lain, kepada orang lain, tapi tidak kepada anak kita dan keluarga kita. Nah, inilah malapetaka. Maka salah satu resep agar dirindukan, prioritaskan anak, prioritaskan suami, prioritaskan istri, prioritaskan anak-anak kita. Ya, ini yang kedua, yang ketiga sekarang. Yang ketiga ini adalah manajemen waktu. Bagaimana seorang ibu punya manajemen waktu yang membuat ibu dirindukan. Wah, ini time management seorang ibu. Ya, mother time management ya. Jadi bagaimana manajemen waktu seorang ibu. Sesibuk apapun atau selonggar apapun, seorang ibu itu minimal harus memiliki beberapa waktu khusus ya. Yang pertama adalah waktu untuk dirinya sendiri. Ini adalah hak seorang wanita yang harus dipahami oleh suami, oleh anaknya. Kenapa istri Rasulullah SAW itu memiliki yang namanya me time untuk sholat, berdoa, berpuasa, ya, ibadah lain saat ia tidak mendapatkan giliran kunjungan gitu. Nah, ibu berhak sholat, membaca Al-Quran tanpa diburu oleh tangisan anak. Ibu juga berhak membaca Quran, menyenangkan diri, merawat dirinya tanpa diganggu oleh anak, ya, selama dibolehkan oleh agama. Nah, gimana? Suami mengambil alih sementara untuk menjaga anak. Ya, nanti silakan dikomunikasikan dengan suaminya, ya, tolong gentenan ya, gantian ya. Ini anak kecil agak rewel, sampean gendong saya tak, sholat dulu. Ini waktu yang penting, Ibu. Maka komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini akan menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, me time, manajemen waktu. Kenapa kalau nggak punya me time ibunya stres? Kalau sudah stres susah untuk tersenyum, bawaannya marah saja, bawaannya cemberut saja. Ya, ada yang kecil minta diperhatikan
sebentar, ada yang besar, sebentar kamu sudah besar, mandiri kan bisa tanpa ganggu ibu begitu. Suara nadanya semakin tinggi. Ketika dipanggil suaminya, apa enggak tahu kalau aku ini sibuk, ini loh anakmu masih begini begitu. Akhirnya yang terjadi adalah malapetaka di rumah tangga itu. Keberkahan, ketidaktenangan. Akhirnya apa? Anak lebih suka di luar rumah daripada di dalam rumah. Makanya ada anak rumahan kan, tapi ada anak yang keloyongan begitu, keluyuran kemana-mana, ya tersambar corona. Ya hati-hati. Me time ini penting, jaga stabilitas emosional kita, manajemen waktu ibu. Yang kedua, time management seorang ibu yang dirindukan oleh Allah adalah memiliki yang namanya waktu berdua, couple time ya. Ya, couple time atau waktu bersama dengan suaminya. Ini untuk memberikan kekuatan energi pada ibu, penting. Bagaimana bisa curhat, bagaimana menyatakan aku lelah, aku capek, aku sakit, ya. Kemudian saya harus melakukan ini itu, masalah ini itu. Orang tua saya begini. Saling pengertian, mengerti kondisi suami, mengerti kondisi istri, ini penting yang membuat ibu stabil. Sehingga ibu tetap mempunyai daya pesona di hadapan anak. Ya, penting bagi ibu untuk punya waktu berdua dengan suami ya. Nah, ini jadi temanya macam-macam lah, bisa berdiskusi, bercengkrama, bercanda ya tanpa menyertakan anak. Nah, ini penting. Makanya ada waktu kan anak itu tidak boleh masuk ke dalam kamarnya orang tua sebelum subuh, ketika setelah siang dan setelah isya. Ini di dalam Quran disertakan, diberitahu anak. Kemudian saat ibu mulai kehilangan ya rasa kasih sayang, kepedulian kepada anak, maka yang pertama dievaluasi biasanya harusnya adalah suami. Artinya apa? Sebab artinya itu mewakili perasaan bahwa ia sedang tidak bahagia dengan suaminya. Kalau sudah seorang ibu kehilangan belas kasihan, sayang kepada anaknya, itu tanda bahwa dia lagi ada masalah. Kalau sudah kasar kepada anak, itu lagi ada masalah. Maka harus cepat turun tangan. Cepat kembalikan rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada siapa yang maha kasih sayang Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim siapa Allah. Berarti ketika kita tidak punya rasa kasih dan sayang kepada orang lain, wabil khusus kepada anak kita, maka itu tandanya bahwa kita ini sedang mendapatkan masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka segeralah perbaiki persoalan itu. Segeralah perbaiki dengan Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang tua dulu itu istighfar sampai 100 kali, 500 kali, 1000 kali, mungkin kita harus lebih daripada itu. Orang tua kita ini sujud, rukuk, ya, berdoa setiap sholat baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya supaya anaknya soleh dan solihah. Ya memang tidak punya apa-apa, tapi anaknya ya apa, anaknya saya bisa sekolah ya Allah, anak saya bisa jadi baik ya Allah, anak saya bisa menjadi penghafal Quran ya Allah. Punya amalan khusus yang orang lain tidak tahu. Ya. Ini couple time, waktu dengan suami, minutes waktunya. Nah, tadi kan me time, waktu kemudian couple time. Yang kedua, yang ketiga adalah waktu berkumpul dengan keluarga. Berkumpul dengan keluarga ini penting, Bu. Jadi adakan waktu makan bersama. Makan pada nyetel handphone situ-situ begitu satu-satu. Satu update status, satu jawab WA, yang satu membaca artikel, makan. Ini sendiri. Jadi tidak nyambung gitu. Berjumpa tapi tidak nyambung hatinya. Makan, lihat adabnya makan. Maaf, di keluarga muslim masih banyak ketika makan. Justru ketika makan itu masih tersisa ini yang namanya bulir-bulir nasinya. Kita biarkan, tidak kita tegur anak. Ambil sedikit nak, kalau kurang ambil lagi. Aku pengen yang banyak tapi harus habis. Ajarkan anak bahwa itu rezeki. Barangkali barokah itu yang ada terakhir di rezeki yang dibiarkan tadi, yang terbuang tadi. Ya, ini penting untuk menjadikan anak keluarga, kumpul keluarga, mengetahui masalahnya, bagaimana mengetahui kultur tidak baiknya, saat-saat momen-momen penting. Bagaimana syura, bersepakat kemudian mengambil ibroh dari kejadian yang ada, ya, supaya keluarganya jadi ahlul jannah semuanya. Ya. Kemudian yang keempat, social time. Ibu juga harus memiliki yang namanya waktu bersosialisasi. Jadi ibu punya waktu berkumpul dengan teman-teman, tentu yang baik, ya.
mungkin ikut ngaji, ikut kajian, ya, atau misalnya berkumpul yang Islami, reunian Islami, ya, tanpa mantan, misalnya. Ini penting untuk dijadikan rasa solidaritas. Ada ibu-ibu itu berkumpul dulu, berkumpulnya arisan. Setelah ini berkumpul dalam pengajian, menyantuni fakir miskin, anak terlantar, mengajarkan Quran bagi yang tidak paham, ya, kemudian membantu meringankan sakit bagi orang yang sakit hatinya dengan Quran dan seterusnya. Ini penting untuk jadikan. Nah, mungkin itu 4 hal yang harus dimiliki manajemen waktu seorang ibu yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh anaknya. Ya, insya Allah dirindukan oleh surga, ya. Jadi ada me time, ada waktu pribadi, waktu bersama suami, istri, waktu dengan keluarga, dan waktu dengan masyarakat. Berkumpul dengan masyarakat yang baik. Kalau tidak baik, tidak usah. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat ini, ibu menjadi ibu yang dirindukan oleh anaknya. Ibu harus merebut golden moment. Ya, golden moment ini adalah momen-momen yang sangat spesial di anak. Ambil hati anak. Kalau anak itu sudah manut sama orang tua, dia menjadi anak solih dan solihah, maka investasi ini luar biasa. Mereka lah mungkin nanti yang akan mengangkat dan menjemput kita untuk naik surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka awaladin solihin yada'ulah ini penting. Nah, ibu wajib hadir di 3 waktu anak. Jadi ibu ini harus wajib hadir di 3 waktu anak. Yang membuat ibu dirindukan oleh anaknya. Apa 3 waktu itu? Nah, yang pertama adalah hadir di saat sedih. Ya. Hadir di saat anak itu sedih. Sebab ketika anak sedih, ia memerlukan sandaran jiwa. Siapapun yang hadir di saat itu dianggap sebagai pahlawan dia. Nah, ibu wajib menjadi pahlawan yang mendengar kesedihannya, apapun dan bagaimanapun kondisi ibu saat itu. Mungkin capek, lelah, sumpek, tapi ibu wajib hadir. Kenapa? Saat itulah saat yang paling penting dan momen yang tidak terlupakan di memori anak. Coba lihat, ketika anak sakit, ibu yang lemah lembut, yang menenangkan emosinya, yang menguatkan motivasinya, yang memberikan pencerahan ketika dia salah. Ya, ketika dia sudah sudah tidak punya apa-apa, aku begini begitu, aku sakit sekarang beda dengan kemarin, munculkan kamu punya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kisah-kisah heroik disampaikan. Ya, bagaimana orang terdahulu, para sahabat, para ulama terdahulu, bagaimana berjuang, bagaimana ketika susah, sedih, yang meskipun cacat, tapi termotivasi untuk ibadah. Ibu datang saat mereka sedih. Jangan ketika mereka dalam keadaan sakit, di saat sedih, justru ditangkap oleh teman-temannya yang tidak baik. Akhirnya curhatnya kepada temannya, bukan kepada orang tuanya yang bisa mengarahkan. Apalagi justru lebih dekat dengan pembantunya, karena ibu bapaknya orang sibuk semuanya. Hati-hati. Saat sedih, saat penting. Luangkan waktu sesibuk apapun. Dan kualitas tentu pertemuan itu. Ya. Jika tidak mendapati ibunya, ya, maka ia akan mencari orang lain yang bisa menjadi bahaya bagi dirinya. Apalagi sekarang curhat di medsos. Maka handphone anak itu juga harus dikendalikan. Bagaimana dia membuat hal yang kontraproduktif yang mencemarkan nama baik orang tua dan dirinya sendiri, atau bahkan terjerumus ke dalam kesesatan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau itu hadir saat ada seorang anak yang sedih karena kehilangan burung pipitnya. Loh, Rasulullah hadir memberikan motivasi kepada anak kecil. Nah, kemudian yang kedua, ibu wajib hadir di saat anak sakit. Kalau tadi saat anak sedih, apapun masalah. Kedua, saat anak sakit. Bukan sekedar fisiknya, tetapi juga jiwanya. Apapun yang terjadi punya Allah, yang menyembuhkan Allah. Ayo kita minum minuman yang dihadirkan ke dunia dari Allah Ta'ala. Kita berikan motivasi, kita sampaikan. Bagi orang beriman yang namanya sakit itu menggugurkan dosa. Ya, kebahagiaan di akhirat. Surga itu balasan bagi orang-orang yang sabar.
bagi orang-orang yang bertakwa, dihibur saat sakit, ya, diberikan sentuhan kasih sayang. Mungkin maaf, tangan ibu menyentuh tangannya, menyentuh kakinya, memijit, walaupun hanya dengan bekal baca Fatihah, tidak pernah training pijat. Tapi bismillah, dengan ikhlasnya ibu, terketuk terbuka pintu langit, doa ibu diijabah, anak bisa sembuh walaupun tanpa diobati. Kemudian ibu mengeluarkan sebagian rezeki, aku tak sodakoh supaya anak saya sembuh. Atau anak kasih uang, nak ini anak, kamu sodakohkan. Ya, niatkan, ajarin mereka untuk sedekah. Dawu mardokum bisedekah, kata Rasulullah SAW. Jadi obati siapa di antara kalian yang sakit dengan sedekah. Kemudian yang ketiga, ya, ibu wajib hadir di saat anak unjuk prestasi. Saat sedih, saat sakit, dan yang ketiga, saat dia unjuk prestasi. Ya, hadirlah kepada anak kita saat anak-anak mendapatkan prestasinya. Datanglah, ya. Maka bagi ibu-ibu yang bekerja bagaimana? Serepot apapun agendakan dengan sekolah sang anak, kapan jadwal untuk unjuk prestasinya. Beri motivasi. Ibu ada di sini. Ya. Ibu akan bersama kamu di sini. Hadir, menunjukkan meskipun kita berat, mencuri-curi waktu, bagaimana meluangkan waktu, ya, izin kalau misalnya di tempat kerjanya, dan seterusnya. Penting untuk anak. Makanya pimpinan yang baik mengerti akan hal ini. Ya, institusi yang baik juga mengerti akan pentingnya pendidikan anak ini. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang selalu hadir saat anak sedang mementaskan prestasinya. Ya, Nabi itu sempat hadir saat Bani Aslam sedang melakukan lomba memanah, hadir, memberi motivasi, mensupport gitu. Mensupport kehadiran kita, mensupport, memberi semangat. Maka anak terasa semakin dekat, ya saya dekat, teringat dengan ibu. Nah, itu yang poin yang ketiga ya, dari hal keempat. Jadi strategi keempat, ibu wajib hadir di 3 waktu anak, yang membuat ibu jadi dirindukan oleh anak. Dan yang terakhir, bagaimana strateginya? Ibu harus punya skill yang membuat ibu itu dirindukan. Ya, mungkin pernah saya sampaikan, bagaimana skill supaya ibu itu dirindukan. Minimal ada 3 skill. Tadi kan ada skill menulis, Bu ya. Menulis menstabilkan emosi. Oh, ibu menjadi lebih stabil dengan menulis. Ada yang ketiga, ada 3 lagi ini skill yang dia harus dimiliki oleh seorang ibu. Yang pertama adalah memasak. Ibu harus bisa memasak. Ya, jangan hanya pakai media online ya. Di sini ada ada grup. Saya melihat ada grup bisnis. Di situ ibu-ibu pada semuanya ya, yang jualan soto, kare, gulai, kemudian ayam bakar. Jadi orang yang ngelihat karena sering ngelihat jadi kepingin. Akhirnya malas memasak. Padahal yang diinginkan oleh anak adalah aku ingin gorengan, nasi gorengnya Umi, nasi gorengnya Mama, nasi gorengnya Ibu, nasi gorengnya emak. Nasi gorengnya khas, tidak sama dengan yang lain. Di toko tidak ada. Ya, karena resepnya yang membuat adalah ibu. Nggak tahu dikasih apa itu. Nasi goreng dikasih madu, minyak zaitun, batu sauda, ya rasanya seperti apa. Beda, tapi ini ngangeni gitu. Nah, ibu pandai memasak bukan berarti seperti membuka restoran, tidak. Tapi minimal ada skill memasak. Apalagi sekarang ada YouTube ya, dan ada kumpulan ummahat filah, calon ahlul jannah. Nah, memasak hal yang membuat anak selalu rindu kepada ibunya itu masakan. Maka coba Bu, kita ini rindu. Jadi kalau saya punya ibu itu saya pingin jadi sayur lodehnya ibu itu. Dulu kalau sayur lodeh itu ibu membuat ada tempe, kemudian ada buncis. Masya Allah, walaupun sederhana tapi nikmat. Saya rindu dengan masakannya ibu yang ada kuahnya pakai santan ya, sayur zaman dulu ya. Kemudian ada di situ kemudian buah nangka muda, terus dicampur dengan banyak kalau sekarang bilang herbal. Kalau ini ada rempah-rempah macam-macam, nikmat sekali. Meskipun dimasak, dimakan sampai 2 hari, 3 hari masih enak. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, masak itu dirindukan anak, ya, dan tidak sama. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ketika memasak.
Tidak harus selalu enak karena memang ya ibu itu bukan petugas di rumah makan gitu kan, tapi minimal ada hal yang penting. Kemudian yang kedua, keterampilan yang kedua adalah keterampilan memijat. Kenapa? Sebab ketika memijat ini anak dekat dengan ibu. Ketika anak nyaman dipijat oleh ibu, ya tentu daerah-daerah tertentu ya, misalnya anak perempuan, ya bapak dengan ibunya, dan anak laki-laki dengan bapaknya, kalau masih kecil ya dengan ibunya, ya misalnya dipijit perutnya, punggungnya, telapak tangannya, telapak kakinya, ya maka anak akan lancar bercerita. Ketika dipijit, wah anak cerita macam-macam, aku mata di sekolah begini, temanku begini, aku ustadz, aku tuh guruku begini, tadi begini, keluar semuanya. Yang tidak baik ibu bisa luruskan, bapak bisa luruskan. Tapi yang baik bisa dimotivasi, ya baik, itu mestinya begini, nak, begini, begitu, tambahkan. Bagaimana semakin mencintai Allah, semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita apapun, jangan sampai kepada kita nggak cerita, kepada orang lain cerita. Ternyata korban sodomi, ternyata korban pedofil, gitu loh. Jadi hati-hati. Jadi apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi kepada anak, maka yang pertama kali mendengarkan adalah ibu. Maka ibu orang yang akan mendengarkan, akan menjadi orang yang dekat dan dirindukan oleh. Sehingga kalau ketemu ibu itu misalnya, bu pijit, nah itu artinya ibu dirindukan. Jangan bilang capek, secapek apapun meskipun dipegang, dipijit, walaupun sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Pahalanya, niat. Yang ketiga adalah skill mendengar. Mendengar, jadi pendengar yang baik ketika anak bercerita. Mendengar, jadilah pendengar setia dengan respon yang baik. Jadi pendengar yang baik, respon yang baik, sekedar menasihati ketika anak bercerita. Ya, itulah 5 hal yang menjadikan jurus, ya 5 jurus yang menjadikan ibu dirindukan oleh anak kita. Harapannya anak kita menjadi soleh solihah, dan ibu menjadi ibu yang betul-betul stabil emosionalnya, tenang, mengantarkan anak ini menjadi anak soleh solihah, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah keluarganya, dan masuk surga berjamaah sekeluarga. Punya energi positif, kemudian belajar memprioritaskan anak, fokus dengan keluarga, kemudian yang ketiga manajemen waktu, kemudian ibu wajib hadir dalam 3 waktu anak, dan yang terakhir harus punya skill. Demikian yang dapat kami sampaikan. 10:27, mohon maaf. Ada 3 menit kalau mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada yang disampaikan, nanti kita tutup. Ada pertanyaan Ustaz di chattingan. Oke, Bu. Ya, mohon maaf ini saya baru baca ya. Ini langsung dijawab, Bu ya? Iya, Ustaz, langsung saja. Ada 3. Ini ada pertanyaan. Jika ada ujian dari Allah lewat suami, apakah boleh berdoa dengan doa Asia? Ya, doa di dalam Quran itu kan sifatnya umum, Bu. Bisa kita berdoa. Berdoa dengan siapapun, dengan doa redaksi apapun. Dan doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Jadi di dalam Quran itu ada ya di dalam Muslim. Itu doa sesuai doa Asia tadi. Suami seperti apapun boleh berdoa. Intinya adalah minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah, penjagaan dari Allah. Yang kedua, dari kedoliman pasangannya. Dan yang ketiga adalah berdoa supaya terhindar dari kedoliman kaum yang mendolimi. Ya, contoh misalnya orang hasad ingin merusak keluarga kita atau merusak rumah tangga kita, ya harus hati-hati. Jadi boleh, Bu. Nah, paling doa yang umum di dalam Quran tentang keluarga juga, Bu. Bisa Rabbana hablana min azwajina tadi ya. Kemudian ada doa sapu jagat misalnya, atau doa-doa lain, monggo nanti bisa dilihat di dalam kitab Hisnul Muslim. Jadi di dalam kitab Hisnul Muslim itu ada
doa-doa sepilihan kita. Misalnya doa kok berat sekali. Doa supaya mendapatkan hidayah, doa supaya keluarga kita ini kan musim banyak yang ya ketika masa pandemi ya. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Berdoa yang banyak wirid ini. Kemudian doa Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa sa'il asqam. Doa supaya terhindar dari penyakit buruk ya. Nah, ini penting. Jadi doa-doa yang makthur yang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Apalagi kita milih waktu sepertiga malam terakhir, habis sholat malam, kemudian kita berdoa kepada Allah. Dan tentu doa yang luar biasa, Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar. Istighfar. Kalau nggak sempat nyebutkan redaksi terperinci istighfar. Istighfar itu menyeluruh, semua dapat, semua jadi tercakup gitu ya. Jadi kalau kita pengen A, B sampai Z sudah istighfar. Kalau Allah ridho, semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan keluarga, para suami, para istri diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika anak sudah balik dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, kemudian orang tua sudah mengingatkan ke arah yang sesuai syariat, namun anak tetap melakukan sesuatu yang buruk, ya, apakah orang tua tetap akan disalahkan saat perhitungan hisab kelak? Kalau anak itu sudah balik, maka ibu harus punya kurikulum prabalik. Saya pernah sampaikan dulu dalam kajian, apa saja yang harus dimiliki saat misalnya prabalik itu. Nah, saat prabalik itu anak sudah memahami tentang masalah bersuci. Kemudian anak juga paham tentang masalah sholat. Meninggalkan sholat hukumnya berat. Anak juga dipahamkan tentang menutup aurat. Anak juga dipahamkan bagaimana interaksi dengan lawan jenis. Ini harus dipahamkan. Kalau tidak, maka dikaji secara gradual gitu ya. Ibu belajar kemudian menyampaikan baik untuk anak-anak kita. Jadi gurunya biasanya menyampaikan hal yang baik. Nah, kalau sudah masa balik itu terlewati, berarti kewajiban ibu selesai. Nah, persoalannya tidak maksimal mendidik masa prabalik, kemudian anaknya jadi buruk, yang disalahkan anaknya. Bapaknya dan ibunya tidak mau introspeksi diri, maaf. Banyak sekarang para orang tua itu yang wis pokoknya tidak mau tahu ya, yang benar ibu ya. Mungkin kapan-kapan bisa kita kaji. Bagaimana kecenderungan otaknya wanita dan otaknya laki-laki? Itu beda ya. Jadi beda, maka misalnya yang dari penelitian tentang masalah otak ini nanti ada kesimpulan tentang bagaimana pendekatan kepada anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda sekali. Kalau anak perempuan bicara tentang abstrak pada usia begini mampu nggak? Tapi kalau anak laki-laki tidak bisa. Anak perempuan misalnya digambarkan bola itu dia sudah paham. Anak laki-laki tidak ceritakan bola tidak paham, tapi kalau dikasih bola dia baru paham ini bola. Nah, sama dengan yang melanggar syariat, ya. Ini persiapan prabalik. Tapi kalau sudah balik, kemudian diberitahu dan tidak mau ngikuti, maka orang tua sudah gugur kewajiban. Tetapi sebagai orang tua tidak mungkin membiarkan anak masuk neraka, sehingga orang tua tetap mendoakan. Ibu jangan berhenti berdoa untuk anak. Saya masih ingat ya, ada seorang orang tuanya, seorang ustadz yang setiap hari itu membaca Al-Fatihah sampai 100 kali untuk anaknya, Bu. Mungkin saya kalah sama beliau. Ada seorang ibu itu membaca Al-Fatihah 100 kali, pengen anaknya baik. Mudah-mudahan anak saya di pesantren tadi tidak sakit, ya. Oke, berarti waktunya habis nih Bu ya. Ini barusan putus. Oke, jadi kembali pertanyaan tadi. Ya punya saya tadi sempat putus. Ya jadi kembali kepada pertanyaan yang terakhir tadi, begitu jawaban saya.
terkait dengan balik, ibu tidak boleh putus asa